Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau membicarakan film yang tayangnya itu limited banget. Mungkin ini adalah film yang tayang paling limited sepanjang tahun 2025. Dan kayaknya ini salah satu yang paling limited, I don't know, sepanjang masa. Mungkin gua nggak punya datanya, tapi intinya ini sangat-sangat terbatas lah tayangnya. Soalnya dia cuma tayang 2 hari, Jumat sama Sabtu ini tanggal 20 sama tanggal 21. Perharinya cuma 1 showtime dan se-Indonesia cuma 5 bioskop. Yaitu ada The Life of Chuck yang jadi film pertamanya Mike Flanagan ya dalam 5 tahun terakhir. Soalnya belakangan ini doi lebih sibuk bikin series horor Netflix daripada bikin film ya. Ya ini tayangnya emang terbatas banget, tapi bukan karena kengawuran pihak eksibitor, pihak bioskop, bukan sih. Ini terbatas karena emang penayangannya itu based on voting yang sempat dilakuin sama Klik Film ya, distributornya itu di X waktu itu sempat bikin voting nih. Kira-kira kota mana aja yang pengen nayangin Life of Chuck? Nah, terus pada voting. Jadi kalau misalkan di kota lu tuh nggak tayang, berarti ya suara votingnya itu termasuknya rendah mungkin. Ini cara yang nggak umum sih. Jujur gue baru pernah lihat sekali ini. Nggak umum ini dipakai buat nentuin lokasi tayang di kota mana aja. Tapi sebenarnya begitu gue pikir-pikir lagi ya, untuk film-film yang agak risky dalam arti tuh penonton awam nggak tahu, nggak suka, metode kayak gini sebenarnya lumayan efektif sih. Soalnya si distributor jadi tahu kan kira-kira gambarannya nih kota mana aja yang paling memungkinkan untuk rame, daripada dia maksain buat rilis di sebanyak mungkin bioskop ternyata yang sepi 90% gitu misalkan. Jadi ya cara kayak gini buat gue layak buat dicoba sih. Nggak tahu nanti hasilnya bener-bener efektif atau enggak, tapi ya worth to try lah. Jadi jangan kaget kalau nanti akan terjadi lagi dan mungkin ditiru juga sama distributor yang lain. So siap-siap kalian voting ya. Nah, ngomongin Life of Chuck nih, ini filmnya unik. Kenapa? Soalnya dia itu drama, terus ada nuansa science fiction, fantasi, tapi yang bikin Mike Flanagan. Sedangkan lu tahu Mike Flanagan itu sutradara horor, dikenal sebagai orang yang jago bikin horor lah. Dan ini adalah film non horor pertama dia ya. Seumur hidup nih belum pernah bikin film yang bukan horor atau ada rasa-rasa horornya. Thriller gitu pernah sih, thriller tapi nuansa horornya tetap kental. Dan ceritanya ini diadaptasi dari novela ya yang judulnya itu sama, The Life of Chuck, bikinannya Stephen King, yang sempat dibukuin bareng sama beberapa cerita pendek dia yang lain buat diterbitin jadi buku kompilasi yang judulnya itu If It Bleeds. Sama juga Stephen King kan lebih banyak dikenal sebagai penulis horor. Jadi kayak ini kombinasi dua orang yang biasanya itu nyentuh horor, terus tiba-tiba mereka bikin sesuatu yang gak horor. Stephen King udah pernah sih beberapa kali, but still image dia kan tetap ya master of horror. Dan ternyata kombinasi dua master horror bikin film yang tidak horror ini hasilnya biadab banget sih, anjing lah. Sebelumnya Flanagan udah pernah ya ngadaptasi cerita-ceritanya Stephen King tuh di Doctor Sleep, terus di Gerald's Game, hasilnya bagus semua. Tapi di sini tuh biadabnya dalam konteks yang beda. Biadabnya itu dalam konteks yang bikin penonton tuh nggak berhenti nangis kayaknya. Dan so far ini film adalah film yang paling gue cintai lah sepanjang 2025 ini. Ini film yang bikin gue tuh setelah selesai nonton cuman bisa termenung sambil ngomong, fuck lah, hidup nih ternyata indah. Kalau ngebahas ceritanya sebenarnya rada susah sih kalau harus menghindari spoiler ya. Jadi di sini gue nggak akan banyak ngomongin alurnya gimana. Pokoknya yang perlu lo tahu adalah alurnya itu dibagi jadi 3 act. Act 1, Act 2, Act 3. Tapi diceritainnya mundur, reverse kronologi. Jadi dari yang Act 3 dulu, mundur ke 2, mundur ke 1. Dan masing-masing act itu nyeritain fase hidupnya si Charles Krantz alias Chuck yang diperanin sama Tom Hiddleston. Kalau dari tiga-tiganya sih gue paling suka sih yang nongol pertama, yaitu yang paling gila, paling absurd, paling aneh, karena di situ lo bakal ngeliat gimana seorang guru bernama Marty itu bertahan hidup di dunia yang pelan-pelan tuh hancur. Dari awalnya ada gempa, terus kemudian internetnya hilang, kota-kota di Amrik itu mulai lenyap, seluruh dunia terus mengalami hal yang sama. Dan anehnya di tengah dunia yang kayak mau kiamat itu, si Marty dan semua orang di seluruh dunia sih itu terus-terusan ngeliat iklan yang
isinya adalah ucapan terima kasih buat si Chuck. Bentuknya macam-macam tuh, ada baliho di pinggir jalan, terus ada poster, even sampai ada iklan di TV pada saat semua stasiun TV yang lain tuh udah nggak siaran, tiba-tiba ada iklan terima kasih Chuck. Semua orang di seluruh dunia ngelihat iklan itu, tapi nggak ada yang tahu Chuck itu siapa, kenapa dia diucapin makasih, kerja di mana, terus yang ngucapin itu siapa tuh nggak ada yang tahu. Dan dari situ filmnya tuh berhasil banget mainin rasa penasaran penonton. Kayak muncul pertanyaan tuh sampai banyak banget lah pokoknya di kepala gue tuh. Ini sebenarnya ada apa? Chuck itu siapa? Hubungan antar karakternya kayak apa? Scene per scene nyambungnya gimana tuh? Langsung muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Dan udah lama gue nggak nonton film yang sejago ini tuh munculin rasa penasaran. Jadi kayak setiap detiknya tuh gue dibikin excited nungguin ini apa lagi nih yang bakal nongol. Ya banyak ya film yang bikin gue tuh penasaran, bikin gue tuh excited. Tapi yang ngelakuin itu seberhasil Life of Chuck, which is dari awal sampai akhir, itu nggak banyak sih. Dan yang gue suka juga nih si Mike Flanagan yang juga nulis skripnya, dia nih borongan. Dia nulis skrip, dia ngedirect, dan kayaknya dia editor juga di sini. Mike Flanagan kan dikenal juga selalu ngedit film-filmnya ya. Kayaknya di sini sih juga sama. Jadi si Mike Flanagan juga nulis skripnya, dan gue suka gimana dia itu nggak pernah nyuapin penonton soal jawaban dari misteri-misteri tadi. Sebenarnya semua jawaban itu udah ada, di visual udah ada, di dialognya udah disiratin, cuman penonton itu nggak yang kemudian dituntun buat nyusun puzzle-nya kayak ini loh sebenarnya maksudnya itu seperti ini. Penonton semua paham kan, nggak ada yang kayak gitu. Kita tuh dikasih lihat nih jawabannya sebenarnya udah ada, tapi yang nyusun jawaban itu ya penonton sendiri. Tapi intinya gini, yang perlu lo paling perhatiin itu adalah adegan pas di X1 ya, nanti yang paling belakang itu pas si Chuck dijelasin soal arti kalimat I contain multitudes sama gurunya pas SD. Yang BTW itu kalimat diambil dari puisi ya, yang judulnya adalah Song of Myself bikinannya Walt Whitman. Kuncinya kalimat itu sih. Gue gak akan ngejelasin panjang lebar lah, silahkan lu rasakan sendiri pengalaman memecahkan misteri itu. Tapi intinya The Life of Chuck ini ngomongin tentang gimana eksistensi manusia, kita semua itu berharga sekecil apapun. Walaupun kalau misalkan dibandingin sama usia alam semesta ya, kehidupan umat manusia, keseluruhan eksistensi manusia itu paling cuman gak nyampe 0,01% dari semua usia alam semesta. Dan dibandingin semesta kan umur manusia gak panjang ya, 60 tahun, 70 tahun sampai 100 tahun tuh udah luar biasa. Sedangkan alam semesta umurnya gak tahu gue berapa miliar tahun, kayak kecil banget sebenarnya kan eksistensi manusia tuh. Tapi tetap walaupun kayak gitu ya, hidup gua, hidup lu, hidup semua manusia itu sama berharganya. Walaupun kesannya kayak anjir ini tuh kita tidak berarti di tengah luasnya alam semesta, tetap aja hidup kita semua tuh berharga dan harus dijalanin sebaik-baiknya. Itu pesan utama dari The Life of Chuck. Ya lo nggak perlu trying too hard buat melogiskan semua adegannya. Lo nggak perlu terlalu mikir ini kok kayak gini, tuh nggak perlu. Lo cukup rasain aja, cukup rasain emosi yang ada di adegannya, dari dialognya yang muncul, dari makna-makna tersiratnya, tuh udah cukup rasain aja. Rasain gimana ajaibnya adegan-adegan yang dibikin sama Mike Flanagan, karena dia jago ternyata bikin adegan-adegan yang magical. Favorit gue sih ini ya, yang bikin gue juga yakin kalau Mike Flanagan ini suatu hari mesti nyobain bikin film musikal. Favorit gue adalah adegan di Act 2, adegan dance. Lu akan tahu itu adegan yang mana. Pokoknya Act 2 itu basically adalah satu adegan musikal panjang lah. Intinya di situ Tom Hiddleston sama Annalise Basso itu nari berdua di tempat umum, dan itu indah banget anjir. Gue selalu yakin ya kalau sutradara horor yang bagus itu pasti jago bikin genre yang lain. Sutradara horor yang bagus ya, itu yang perlu digarisbawahin. Nggak semua sutradara horor, tapi sutradara horor yang bagus itu pasti jago kok bikin genre yang lain. Kenapa? Soalnya horor itu kan kudu jago mainin perasaan penonton tuh. Perasaan takut, perasaan cemas atau kaget kalau ada jump scare, itu kan sutradara horor mesti jago mainin itu. Jadi kalau dipindah ke genre yang lain, walaupun emosi yang harus dimunculin beda, gue yakin tetap aja jago, karena mereka udah biasa mainin emosi penonton, mainin timing, itu mereka tahu semua ilmu-ilmunya. Dan itu udah sering terbukti lah. Termasuk di sini Mike Flanagan terbukti bisa bikin film non horor yang bagus. Walaupun lu akan tetap nemuin beberapa scene yang horor banget di sini ya. Kayak pas di Act 1 itu Mark Hamill yang meranin kakeknya Chuck, itu ada adegan dia melihat sesuatu lah di loteng terus dia ketakutan. Itu serem banget, itu atmosferik banget. Atau pas ini di Act 3 Marty sama mantan istrinya si Felicia itu duduk bareng malam-malam, terus mereka melihat semacam anomali lah di langit.
langit, itu juga sama seremnya. Di scene itu gue makin ngerasa itu tadi ya, gue ngerasa kalau sumpah manusia itu emang kecil banget kalau dibandingin alam semesta. Gue sampai ngomong sama istri gue begitu kelar nonton, besok kalau misalkan kejadian kayak gitu, kita lagi duduk di luar terus kemudian kiamat, apa ya yang mesti kita lakuin? Apakah kita nangis atau kita ya udah cukup ngelihat satu sama lain, pegangan tangan, ngomong I love you apa gitu. Itu serem banget part itu. Tapi balik lagi ya, walaupun adegan itu bikin gue ngerasa anjir umat manusia tuh kecil banget, kayak yang tadi udah gue bilang, kecil itu bukan berarti nggak berharga. Dan pesan itu yang bikin gue jatuh cinta banget sama The Life of Chuck. Ini film yang sangat-sangat menghargai kehidupan manusia lah. So kalau skor buat Life of Chuck, gue kasih 9 dari 10. Ya ini buat gue adalah film nomor 1 tahun ini. Bisa nanti ada yang geser, bisa, cuman gue belum tahu film seperti apa yang bisa geser posisinya Life of Chuck. Alasan gue gak ngasih skor yang perfect nih 10 dari 10 itu karena satu hal, di beberapa part filmnya kayak terkesan agak cerewet, narator ngomongnya panjang, terus adegan yang paling banyak nongol sebenarnya kan obrolan antar karakter ya, dan beberapa kali gue ngerasa obrolan itu kayak agak kepanjangan, masih terkesan novel banget sih, kerasa kalau wah ini novel nih, cerita yang ditulis, yang banyak ngobrolnya, banyak narasinya. Tapi itu minor lah. Jadi silakan ditonton kalau yang di kotanya hari ini tayang. Gue nggak tahu apakah nanti akan ada penayangan reguler atau enggak. Bisa jadi sih, misalkan klik film bioskop itu ngelihat kalau oh di kota A, di kota B ini penayangannya full house nih, penuh nih, ya udah besok kita kasih jadwal screening lagi mungkin. Jadi ya pantengin aja lah akun-akun medsos distributornya. Di follow tuh akun-akun distributor ya, jangan cuma akun bioskop. Karena kalau akun medsos bioskop ya udah cuman sebatas infoin film yang akan tayang minggu ini atau tayang bulan depan. Tapi kalau akun distributor itu lebih mengandung banyak info penting buat gua. Jadi silakan di follow. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian di kolom komentar atau isi juga di skorefilm.com. Silakan isi skor dan reviewnya di sana, ramekan. Dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama mereka-mereka ini dari Dear Bestie dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.